Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bertemu lagi secara daring ya, secara online di channel YouTube kami terkait perkuliahan aplikasi komputer. Nah, pada video ini kita akan membahas teman-teman terkait bagaimana sih cara menampilkan grafik yang proper ataupun sesuai menggunakan Excel, teman-teman. Jadi Excel itu bisa kita gunakan untuk menampilkan grafik yang sesuai dan dasarnya adalah data yang kita miliki. Nah, bagaimana itu ceritanya? Oke, kita langsung lanjut ya. Nah, kita tadi kan membahas terkait grafik, teman-teman. Nah, grafik itu sebetulnya merupakan, ini saya ulangi dulu ya. Nah, grafik itu merupakan sistem visual. Jadi dari kata bahasa Inggris grafik, gambar. Tapi kalau di akulturasi ataupun diserap ke bahasa Indonesia, grafik merupakan gambar secara visual yang digunakan untuk apa? Untuk memahami dan juga mempercepat proses pemahaman menurut gambar yang kita sajikan. Jadi ibaratnya seperti ini, kalau kita punya data-data yang mentah, dan kemudian kita olah dengan baik, dan kita ingin tampilkan ke orang lain, maka bisa menggunakan grafik. Nah, jenisnya ada banyak. Yang paling utama ada grafik titik, scatter plot, grafik garis, dan grafik batang, serta grafik area. Grafik titik itu seperti ini contohnya. Nah, jadi dia lebih kepada untuk menghubungkan suatu data dan diambil bisa average-nya, bisa tengah-tengahnya. Jadi bisa untuk analisa atau observasi. Kemudian grafik garis. Kalau grafik garis itu cocok untuk apa? Untuk yang namanya time series. Ini grafik garis teman-teman. Kemudian eh, grafik garis juga ada lagi yang namanya lereng. Ini sama seperti garis masian, ya. Kemudian grafik batang lebih kepada kotak-kotak mainnya itu. Jadi menampilkan suatu data menggunakan kotak. Ya. Batang itu ada dua juga, ada beberapa sih, tapi yang paling utama ada yang dua, vertikal, yaitu dia ke atas, menunjukkan tinggi rendahnya suatu data, ya. Yang ada juga yang bertumpuk ini yang vertikal, yang tersudut juga bisa. Yang kedua adalah horizontal, yaitu grafik yang dia ke arahnya ke kanan biasanya. Dan ini paling banyak digunakan oleh beberapa orang untuk menampilkan data. Mengapa? Karena mudah dibaca. Coba lihat. Nah, ini SD SMP-nya kan langsung ke kanan, toh. SD, SMP, SMA, D3, S1, S2, dia langsung mengarah kepada grafik batang. Ini yang horizontal. Nah, bagaimana dalam pengaplikasian di Excel, teman-teman? Sebentar ya. Nah, ini kita tadi saya sudah berapa kali nyoba berapa. Kalau kita mulakan di awal, itu katakanlah kita punya data mentah, yang mana ini akan kita tampilkan ke orang lain, yaitu produksi 3 jenis ikan, ya ikan nila, ikan lele, dan ikan gurame, teman-teman. Ya, dan ikan nila, ikan lele, dan ikan gurame. Ya, kalau kita ingin menampilkan seperti ini, maka ya bisa-bisa saja. Cuman orang kan akhirnya bacanya pelan-pelan. Dia membandingkannya kurang enak, kurang elok. Sebagaimana teori visual data yang kita pelajari, yaitu harus kita upayakan agar orang itu membacanya lebih mantap. Kira-kira naik turunnya jelas. Kalau gini kan kita nggak tahu ya. Naik turunnya itu harus satu persatu, 5 ke 6 oh naik, 6 ke 7 naik, 7 ke 6 turun. Jadi kayak kurang kurang tahu secara visualnya. Nah, kalau kita ingin langsung, teman-teman, katakanlah kita ingin cuma satu kategori tok, nila, itu gampang. Caranya bagaimana? Di blok dulu ini, di blok ya,
tahunnya di blok, nanti volume di blok, nanti dia akan otomatis masuk ke volume X dan Y biasanya. Nah, ini langsung kita insert, kemudian kita pilih dulu. Nah, biasanya ini kan kita bicara apa? Time series. Maka kalau time series dua pilihan, yaitu line, yang lain seperti ini juga bisa, ya. Nah, line. Lalu yang kedua yaitu scatter plot. Nah, saya lebih cenderung ke scatter plot. Mengapa? Karena yang namanya scatter plot itu dia ada titiknya, ada penandanya. Nah, tinggal kita pilih yang mana nih, antara scatter plot yang pakai garis apa tidak. Nah, kita, kalau saya lebih senang yang pakai garis karena langsung menunjukkan kenaikan ataupun penurunan suatu data. Oke, terus kita sudah dapat ya. Nah, chart title-nya teman-teman itu kita bisa yang namanya ini teman. Kita ketik sendiri juga bisa. Chart title, katakanlah ini sebentar. Sebelum itu kita langsung bahas dulu ya. Yang namanya grafik scatter plot itu ada dua model juga. Artinya kalau kita senang dengan yang namanya garis-garis seperti ini, maka silahkan. Tapi kalau saya, dari teori yang kita pelajari tentang visual data, mata itu akan terdistract, mata itu akan terganggu dengan adanya kotak-kotak seperti ini. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Diklik ininya, bukan bukan ini ya, tapi diklik luarnya, kotaknya ini. Kemudian kita pilih nih plus ini, chart element, diklik. Kemudian pilihan grid lainnya di uncheck, uncheck list ataupun dihapus, klik. Nah, maka langsung hilang. Lalu kemudian, kalau seperti ini kan antara sumbu Y dan sumbu X itu kita bisa artikan bahwa yang namanya data itu kan seperti ini. Katakan tahun 2013 lurusnya ke 5, itu apa ini? Nggak jelas. Nah, maka kita langsung munculkan nilainya. Dengan cara bagaimana? Kita lagi ke chart elemen, kemudian kita klik apa? Data tabel. Klik. Bentar, pilih yang mana? Klik dulu ya. Nah, langsung muncul. Bisa juga di center atau di left, right, above, nah dan lain-lain. Kita pilih yang above, yang atas. Ya, above. Klik. Oke, okay? Klik. Nah, kalau sudah seperti itu kan silakan mau teman-teman ada Y atau X silakan. Artinya ini hanya sebagai pengukur saja dan ini sebagai urutan waktunya. Boleh saja seperti itu juga boleh. Tapi kalau ingin lebih lebih menarik lagi, bisa kita hapus sumbu Y-nya. Karena kan kita sudah langsung tahu kan secara ukurannya. Nah, gimana caranya? Diklik ini, kemudian access-nya yang namanya ini access itu kan sumbu ya. Jadi primary horizontal itu kan yang ke bawah, yang dasar, vertikal yang ke atas. Kalau kita uncheck yang horizontal, dia akan hilang sumbu X-nya. Nah, maka kita uncheck yang vertikal. Klik. Nah, langsung ya. Menarik ini. Tinggal kita beri tulisan di chart title-nya. Nah, selesai. Maka akan langsung dia. Kemudian kalau ingin diperbaiki gambarnya, monggo color juga color bukan color ya. Color itu bisa dari warna orange ataupun yang lebih mencolok kuning juga bisa. Kemudian teman-teman ada namanya legend. Apa itu legend? Yaitu tanda. Coba kita klik. Nah, muncul kan seri satu. Apa ini Pak seri satu? Ya maksudnya yang kita bahas ini loh. Pak kok nggak ada nama nilainya? Kita rubah caranya. Bagaimana caranya? Klik yang luar ini, kemudian klik kanan, ya. Jangan yang ini ya, tapi yang ini. Klik kanan, select data, kemudian kita edit teman-teman. Klik ya, klik edit. Series name-nya diganti nama Nila. Nah, oke, oke lagi, maka muncul Nila. Nah, menarik kan? Lalu bagaimana kalau kita punya data lagi yang lain? Ada lele, ada gurame, ya toh? Nah, ada lele, ada gurame. Bagaimana agar bisa membandingkan antara nilai lele gurame ini dalam satu tabel, maaf, dalam satu grafik maksudnya. Karena bagaimana adalah menggunakan tadi data juga. Diklik,
kemudian kita klik kanan, kemudian select data lagi. Nah, tinggal di add teman-teman. Jangan lupa ya, tinggal di add. Klik ini, klik ini, klik kiri sampai dia muncul bunder-bunder di pinggir kotak ini. Kemudian klik kanan, pilih select data, kemudian kita add. Nah, series name-nya apa? Karena kita sudah membuat ya teman-teman ya. Saya ulang ya. Ada series name nama Nila. Sekarang kita adalah menambah lele dan gurame dengan cara add, kemudian kita series name-nya ke lele, X value-nya klik, kemudian kita masukkan tahun yang ini teman-teman. Nah, Y-nya jangan lupa. Y-nya ini nggak bisa langsung, tapi kita hapus dulu. Ini dihapus dulu, baru kemudian kita masukkan yang volumenya. Setelah itu oke. Okay. Nah, coba kita lihat. Oke oke ya, oke oke. Muncul kan? Nilai dan nilai. Pak, warnanya kok gini ya? Kita rubah warnanya. Jangan lupa. Kita rubah di klik kanan, outline-nya ataupun warnanya di sorry, ini diganti seperti ini. Color-nya juga bisa hijau katakanlah. Hijau. Oh, kalau ini berarti dia temanya dong. Nah, Bang, kita coba dulu ya. Nah, kemudian kita dapat nelnya dan lele. Lagi, tambah lagi klik kanan, kemudian kita select data lagi, tambah lagi add. Series name-nya apa? Gurame. X value-nya tahun tadi. Sumbu X. Jangan lupa, sumbu Y dihapus dulu. Ini dihapus dulu. Kenapa? Karena ini dia biasanya langsung ngeling ke sebelumnya. Maka perlu dihapus dulu, agar tidak salah. Kemudian kita masukkan volumenya di gurame tadi. Kemudian oke. Okay. Nah, di oke, okay, beres, selesai. Nah, ini tinggal diganti produksi ikan nila, lele, dan gurame. Nah, dapat. Pak, ini kenapa tabrakan? Ya, karena dia memang secara hitungan seperti itu. Maka yang baik bagaimana kalau seperti ini? Tinggal kita yang nilai, teman-teman. Bagaimana caranya? Ya kita atur saja. Kita atur saja aturannya, teman-teman. Nah, seperti ini. Dan bisa ya. Atau yang simple juga boleh. Kotak atau simple, color-nya diganti. Katakanlah seperti ini. Nah, maka kan tinggal kita atur secara legendnya dimunculkan ya, legendnya sudah ya, legendnya muncul nila lele gurame. Nah, kemudian grid line-nya kita hapus agar muncul, kemudian masalah penampilan yaitu data labels kita atur biar jelas. Nah, seperti itu, maka akan muncul seperti ini. Nah, ini kan artinya apa? Untuk menampilkan saja bahwa yang namanya sembunyinya jumlah ini, yaitu sedangkan X-nya adalah tahunnya. Gampang kan? Mudah kan itu. Nah, kemudian bagaimana caranya kalau ingin dikopas? Tinggal kopas saja bisa dikopas ke katakanlah ke PowerPoint. Kalau kita mau masukkan ke PowerPoint, contoh ya, coba dihapus dulu. Nah, tuh. Tinggal kita perbaiki secara gambarnya. Jadi yang namanya entar. Nah, ini muncul jelas kan, nila lele gurame, warnanya nila ini, gurame lele ini, gurame ini, warnanya seperti ini, jumlahnya seperti ini. Itu bisa, teman-teman. Jadi bisa langsung secara elegan ya, tinggal diubah fontnya kalau butuh di PowerPoint bisa dan dibesarkan. Nah,
juga bisa teman-teman. Gantung apa gantung kebutuhan kita kan juga bisa. Oke, ini yang terkait masalah ikan lele dan gurame apa terkait grafik scatterplot. Nah, sekarang kita bergeser ke perbandingannya, yaitu grafik batang yang sering dipakai. Nah, ini merupakan contoh dari kunjungan website jurnal improvement. Bagaimana kalau langsung buat batang? Langsung saja, tinggal klik sininya, klik bulan, kemudian di blok kategorinya, lalu kita insertkan, dan kita pilih batang. Yang mana? Yang ini, bar, bar ya. Tinggal pilih yang mana. Kembali lagi, kita pilih mana nih? Mau yang ke atas atau yang ke samping? Kalau saya lebih senang yang ke samping, karena lebih mudah bacanya, ya kan? Coba kita klik. Nah, terus kembali lagi nih, kalau kan kita tadi sudah bahas ya, ada namanya visual data yaitu harus dihilangkan di strike ini tadi dengan cara grid line-nya dihapus juga boleh. Nah, kemudian kalau ini terlalu lebar maka bisa dibuat yang nah yang ini yang sorry. Nah, yang ada jaraknya teman-teman biar lebih jelas. Sekarang kita membahas legend. Legend adalah keterangan. Series 2-nya kan masih masih gini toh, masih seri 2 dan seri 1. Nah, kita harus rubah teman-teman. Karena bagaimana? Klik dulu, klik ini yang kiri. Oh iya, maaf. Kemudian dihapus dulu, dan dihapus. Klik kiri, klik kanan, kembali lagi select data. Seriesnya, seri satunya itu adalah Indonesia. Seri satu Indonesia. Oh iya, ya benar. Seri satu Indonesia, diedit, series name-nya Indonesia. Oke. Series 2-nya edit, luar Indonesia. Oke, maka akan muncul. Nah, teman-teman, kalau ingin seperti ini kan enak seperti ini, toh. Data labelnya dimunculkan. Nah, yes, jelas ini, lebih enak lagi. Jadi kan lebih mantap kalau secara bacaan. Nah, kalau seperti ini maka sumbu S-nya tidak butuh, tinggal dihapus, aksesnya dihapus, sorry, sumbu S-nya dihapus yang horizontal. Nah, enak. Chart data tinggal diganti. Sorry, ini di kopas ya. Kopas. Nah, jadinya lebih mantap kan. Jadi langsung ketahuan. Oh, kunjungannya itu kalau Maret yang luar Indonesia 280, yang Indonesia 259. Februari luar Indonesia 300, yang Indonesia 450. Nah, ini merupakan contoh, teman-teman. Kalau sudah namanya kita mengetahui tekniknya, maka tidak perlu lagi sumbu-sumbu itu. Kita langsung aja ke intinya tadi. Pak, bagaimana kalau kita rubah ke yang atas atau yang garis seperti ini? Bisa juga, sama-sama bagus sebetulnya, cuman tergantung selera saja. Kalau saya lebih cenderung ke yang grafik grafik horizontal ya. Sorry, horizontal, kemudian desain dirubah yang agak lebar dikit. Nah, tadi ini kan. Oke. Jadi lebih enak karena bacanya langsung kanan. Maret kanan, Februari kanan, Januari kanan. Begitu. Di Kopas bisa juga, tinggal di Kopas ke. Oh iya, saya mau bahas warna. Kalau warna bisa secara change color ya. Mau dirubah aturannya juga boleh, mau dirubah apapun itulah serah teman-teman. Nah, kalau yang manual ya tinggal diklik ini, klik kotaknya, fill, nah manual, tapi harus harus sama ya. Ya kan Indonesia kan sama-sama juga. Nah, seperti itu teman-teman. Saya lebih mending sistem aja sih. Ya, tinggal di kopas, masukkan ke PowerPoint. Nah, langsung tinggal dibesarkan kan, karena kan dia kan bicaranya harus bold ya. Sekarang kita pelajari, ini juga besar-besarin. Nah, biar lebih jelas, besarin juga. No, dibesarin juga, katakanlah dibuat 18, juga dibesarin buat 18.
Hmm, oke, mantap. Nah, langsung. Oke, itu teman-teman. Jadi itulah sedikit sedikit apa namanya tutorial ya. Jadi bagaimana dalam membuat yang grafik scatter plot, kemudian bagaimana yang grafik bar menggunakan Excel, teman-teman. Saya paham mungkin di channel lain ataupun di orang-orang lain ada yang menjelaskan banyak, silahkan ikuti mana yang teman-teman suka. Yang penting datanya itu ya harus jelas, harus valid. Baru setelah valid kita bisa ubah dengan apapun yang kita inginkan. Oke, mungkin cukup itu teman-teman. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya yang melihat video ini. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Jika ada yang baik dan jika ada yang baik, maka bisa disampaikan ke orang lain agar sama-sama memberikan manfaat untuk banyak orang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.